Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa di PAI TV dalam keadaan sehat walafiat. Teriring selawat salam kita haturkan karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai anak-anak yang soleh dan soleha dan pemirsa PAI TV dimanapun Anda berada, Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita ilmunya dan kita faham atas ilmu yang Allah berikan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah dan pemirsa PAI TV dimanapun Anda berada, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang ayo belajar Quran Surah Al-Ma'un bersama Bapak Aini Hermawan. Anak-anak soleh-soleha, sebelum lanjut nonton video pembelajaran ini, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Namun sebelum masuk ke bahasan, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan dari pembelajaran ini. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Quran Surah Al-Ma'un. Selain itu, kalian juga harus mampu membaca Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Artinya, mampu membaca Surah Al-Ma'un dengan tajwid dan makhrajul hurufnya dengan benar. Tujuan pembelajaran selanjutnya adalah kalian mampu menulis Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian hafal Surah Al-Ma'un beserta artinya. Selanjutnya juga memahami makna yang terkandung dalam Surah Al-Ma'un. Baik anak-anakku, perhatikan dan dengarkan bacaan Surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Demikian lafal bacaan Surah Al-Ma'un. Nah, anak-anakku, setelah ini kita coba artikan bersama Surah Al-Ma'un. Bapak akan mencoba mengartikan Surah Al-Ma'un ayat demi ayat. Perhatikan dan dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agamanya? Ayat kedua,
fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka mereka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat keempat, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Ayat kelima, alladzina hum an salatihim sahun, mereka itulah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Ayat keenam, alladzina hum yura'un, mereka itulah orang-orang yang berbuat riya. Ayat ketujuh, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi dengan barang yang berguna. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dan pemirsa PHI TV dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke dalam bahasan tentang makna yang terkandung di dalam surah Al-Ma'un. Kata Al-Ma'un artinya adalah barang yang berguna. Surah Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah, maka digolongkan menjadi Makkiyah. Surah ini terdiri dari 7 ayat. Penjelasan surah Al-Ma'un, Bapak akan mencoba menyampaikan penjelasan dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita siapa saja orang-orang yang mendustakan agamanya. Yang pertama, mereka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim artinya adalah mencaci maki, menghina, mencemoohkan, bahkan tidak peduli dengan anak yatim juga termasuk orang-orang yang menghardik anak yatim. Mereka lupa dengan orang-orang yang kehilangan ayahnya. Anak yatim adalah anak yang tidak memiliki ayah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dekat dengan anak yatim. Bahkan beliau sudah yatim ketika beliau berada di dalam kandungan ibunya. Yang kedua yang disebutkan sebagai orang yang melupakan agamanya atau mendustakan agamanya adalah mereka yang enggan menolong atau memberi makan orang miskin. Dengan hartanya ia begitu pelit, dengan hartanya ia tidak mau membagi kepada mereka yang miskin, yang tidak memiliki pekerjaan. Bahkan kalau dia memiliki pekerjaan, orang miskin ini untuk habis pada masa-masanya dan dia berusaha untuk bekerja kembali. Maka tugas kita yang memiliki harta yang banyak, yang cukup, berbagi kepada mereka yang miskin. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, pemirsa PHI TV dimanapun Anda berada, yang ketiga, orang-orang yang mendustakan agamanya adalah orang-orang yang sholat tapi dia celaka. Siapakah mereka orang-orang yang celaka di dalam sholatnya? Dijelaskan dalam surah Al-Ma'un, yang pertama, mereka itulah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Siapakah orang-orang yang lalai dalam sholatnya? Ada berbagai macam penjelasan, namun kita simpulkan yang pertama, yang lalai dalam sholatnya adalah orang yang tidak peduli dengan sholatnya. Dia tidak melaksanakan sholatnya, dia tinggalkan sholat itu padahal dia tahu kewajibannya. Yang kedua, siapa saja mereka orang-orang yang lalai dalam sholatnya? Mereka itulah yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Siapa lagi? Dengan sholatnya, ia kadang-kadang lupa rakaatnya. Dan siapa lagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya? Mereka itulah yang sholatnya tidak dapat merubah dirinya menjadi baik. Maka kelak di akhirat,
Allah akan melemparkan pahala sholatnya itu kepadanya karena sia-sia. Siapa lagi orang-orang yang celaka dalam sholatnya? Mereka itulah yang berbuat riya. Apa itu riya? Riya adalah pamer, menampakkan perbuatan baik di hadapan orang lain dengan niat ingin dipuji. Maka sia-sia saja perbuatan baiknya, sia-sia saja perbuatan sholatnya, karena sholat yang dia lakukan hanya ingin dipuji oleh manusia. Nah, siapa lagi orang-orang yang termasuk mendustakan agamanya? Mereka itulah yang tidak menolong dengan barang yang berguna. Artinya apa? Mereka tidak pernah bersedekah, mensedekahkan apa saja yang dia miliki, padahal di rumahnya cukup banyak, di rumahnya cukup ada, tapi tidak diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Anakku yang soleh dan solehah, dan para pemirsa PAI TV dimanapun Anda berada, ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Jaga kesehatan, tetap di rumah, pakai masker, jaga jarak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyehatkan kita semua. Baik, dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.